Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Syukur Widianto dengan NIM 183200401, Prodi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang Vertical Axis Wind Turbine atau bisa disingkat VAWT dengan mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan dan dosen pembimbing Dr. Engineering Muhammad Samsiro. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang turbin angin. Turbin angin tersebut adalah suatu alat yang mengkonversi lagi menjadi energi listrik. Putaran pada poros turbin angin dihubungkan pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, banyak jenis turbin angin yang ditemukan untuk meningkatkan efisiensi dan torsi yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah Vertical Axis Wind Turbine atau bisa disingkat VAWT. Selanjutnya, terdapat prinsip kerja Vertical Axis Wind Turbine. Prinsip kerja dari Vertical Axis Wind Turbine adalah sederhana. Energi angin memutar 2 atau 3 propeller yang bertumpu pada rotor. Rotor terhubung dengan lubang utama atau main shaft, yang mana akan membuat putaran generator untuk menghasilkan listrik. Baik, selanjutnya berikut adalah gambar bagian Vertical Axis Wind Turbine. Itu bisa disingkat VAWT. Yang pertama terdapat triangle plate, yang kedua bolt, stainless nut, outer blade, stainless blade, end cover, bolt lagi, flat washer, nut, magnetic steel, rotor shaft, shaft circlip, starter coil, flat key, generator cell, rotor shaft, shaft circlip, flange base. Berikut adalah gambar bagian dari Vertical Axis Wind Turbine. Selanjutnya ada komponen penyusun wind turbine. Yang pertama ada gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Biasanya gearbox yang digunakan sekitar 1:60. Yang kedua ada brake system. Alat ini digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin luar akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini akan merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya adalah overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar. Baik, yang ketiga terdapat generator. Komponen ini adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan sistem turbin angin. Generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan elektromagnetik. Singkatnya, atau mengacu pada salah satu cara kerja generator. Poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya karena terjadi perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa alternating current atau bisa disebut AC yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Baik,
Yang ketiga, yang keempat ada penyimpan energi. Mungkin karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin, atau tidak sepanjang hari angin akan selalu tersedia, maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu, digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai backup energi listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat, atau ketika kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang, atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Penyimpanan energi ini diakomodasi dengan menggunakan alat menyimpan energi. Contoh sederhana yang dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki mobil. Aki mobil ini memiliki kapasitas penyimpan energi yang cukup besar. Aki 12 volt 65 Ah dapat dipakai untuk mencatu rumah tangga atau kurang lebih selama 0,5 jam pada daya 780 watt. Kendala dalam menggunakan alat ini memerlukan catu daya DC atau direct current untuk mencas atau mengisi energi. Sedangkan dari generator dihasilkan catu daya AC atau alternating current. Oleh karena itu, diperlukan rectifier atau inverter untuk mengakomodasi keperluan ini. Rectifier, inverter akan dijelaskan yang kelima. Baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, yang kelima ada rectifier dan inverter. Rectifier itu berarti penyarah. Rectifier dapat menyarahkan gelombang sinusoidal atau AC yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Inverter berarti pembalik. Ketika dibutuhkan daya dari penyimpan energi atau aki atau lainnya, maka catu yang dihasilkan oleh aki akan berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan kebutuhan rumah tangga menggunakan catu daya AC, maka diperlukan inverter atau mengubah gelombang DC yang dikeluarkan oleh aki menjadi gelombang AC agar dapat digunakan oleh rumah tangga. Di vertical axis wind turbine itu ada berbagai desain turbin anginnya. Ada Savonius, Darius, dan Harotor. Turbin Savonius memanfaatkan gaya drag, sedangkan Darius dan Harotor memanfaatkan gaya lift. Turbin Savonius ditemukan oleh sarjana Finlandia bernama Sigurd J. Savonius pada tahun 1922. Konstruksi turbin sangat sederhana, tersusun dari 2 buah sudu setengah silinder. Salah satu model vertical axis wind turbine yang mempunyai desain terbaik, yang menggunakan kombinasi drag dan lift untuk menghasilkan tenaga, sehingga memiliki torsi startup yang sangat baik dan efisiensi adalah model Lenz 2. Berikut adalah macam-macam desain turbin angin VAWT. Ada Savonius, Multi-Blade Savonius, Flat Shield, Capet, Darius, Giromil, dan turbin. Di sini ada kelebihan dari vertical wind axis turbine, yaitu memiliki torsi tinggi sehingga dapat berputar pada kecepatan angin rendah. Generator dapat ditempatkan di bagian bawah turbin sehingga mempermudah perawatan dan kerja turbin tidak dipengaruhi arah angin. Selain ada kelebihan vertical axis wind turbine, ada juga kekurangannya, yaitu kecepatan angin di bagian bawah sangat rendah, sehingga apabila tidak memakai tower akan menghasilkan putaran yang rendah dan efisiensi lebih rendah dibandingkan HAWT.
HAWT itu bisa disebut dengan horizontal axis wind turbine. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Seni Syukur Widianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.